Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bertemu lagi bersama saya Mutiara Puspitasari dalam channel YouTube PPKN Indralaya 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai yang pertama, penyelidik dan penyelidikan, dan yang kedua, penyidik dan penyidikan. Terima kasih kepada Bapak Kurnisar SPD MH dan Bapak Edwin Nurdiansa SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Pidana. Jadi video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Hukum Acara Pidana tersebut. Oke teman-teman, pembahasan saya kali ini mengenai penyelidik dan penyelidikan serta penyidik dan penyidikan merupakan salah satu materi dalam mata kuliah Hukum Acara Pidana. Seperti yang kita ketahui bahwa hukum acara pidana adalah hukum formil dari hukum pidana itu sendiri. Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut mengenai apa itu penyelidikan, apa itu penyelidik, apa itu penyidik, dan apa itu penyidikan, maka kita terlebih dahulu untuk mengingat apa itu hukum acara pidana. Oke teman-teman, hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana caranya agar dapat mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana sehingga akhirnya dapat memperoleh keputusan hakim, dan bagaimana caranya agar keputusan hakim tersebut dapat dilaksanakan. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan kita, yaitu mengenai penyelidikan, penyidikan, serta penyelidik dan penyidik. Mungkin teman-teman di sini telah sering mendengar di laman berita tentang hal tersebut. Proses dalam hukum acara pidana diawali dengan adanya pengaduan dan pelaporan yang biasa disebut dengan delik aduan ataupun delik biasa. Setelah adanya pengaduan dan pelaporan, maka dilakukan proses selanjutnya yaitu tahap pemeriksaan. Nah, penyelidikan dan penyidikan ini merupakan tahap awal pemeriksaan atau disebut dengan pemeriksaan pendahuluan, yang mana pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang pertama kali dilakukan oleh polisi baik sebagai penyelidik maupun penyidik atas adanya dugaan yang telah dilanggar dalam hukum pidana material. Pemeriksaan ini dilakukan untuk membuktikan apakah memang benar dalam pengaduan ataupun pelaporan tersebut terdapat suatu tindak pidana. Oke, langsung saja yang pertama proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan ini merupakan proses awal dalam tahap pemeriksaan sebelum adanya proses penyidikan. Jadi di antara proses penyelidikan dan proses penyidikan terlebih dahulu melakukan proses penyelidikan, baru selanjutnya melakukan proses penyidikan. Proses penyelidikan pada pasal 1 angka 5 KUHP menyebutkan bahwa proses penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Proses penyelidikan ini mempunyai tujuan, yaitu yang pertama untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dalam pelaporan tersebut, dan yang kedua, proses penyelidikan bertugas membuat berita acara serta laporan yang nantinya akan menjadi dasar pemulaan dari suatu proses penyidikan. Jadi udah tahu nih apa itu proses penyelidikan dan apa itu tujuan dari proses penyelidikan itu sendiri. Lalu siapa yang menjalankan proses penyelidikan ini? Seperti yang dijelaskan tadi bahwa proses penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik, yang berarti proses penyelidikan dilakukan oleh seorang penyelidik. Penyelidik diatur dalam pasal 1 angka 4 KUHP yang menyebutkan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Undang-undang ini yang dimaksud ialah KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi teman-teman jangan keliru antara KUHP dengan KUHP. KUHP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut sebagai hukum material, dan KUHP merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disebut sebagai hukum formil. Selanjutnya yaitu tentang penyidikan. Penyidikan sering juga disebut sebagai pengusutan. Penyidikan diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHP yang menyatakan bahwa penyidikan adalah suatu proses serangkaian tindakan penyidik yang dalam hal ini dan menurut cara yang tertentu untuk mencari serta mengumpulkan keterangan,
bukti-bukti guna mengungkap tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan siapa tersangkanya. Keterangan yang dimaksud dalam pasal 1 angka 2 KUHP tersebut meliputi yang pertama, tindakan apa yang telah dilakukan, yang kedua, kapan dan di mana tindakan tersebut dilakukan, yang ketiga, dengan apa dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan, dan yang keempat, apa motif dari tindakan tersebut, dan siapa yang melakukan tindakan tersebut. Penyelidikan dan penyidikan merupakan suatu bagian integral yang sistematis dari tindakan lain berupa penangkapan dan penahanan, penggeledahan dan penyitaan, serta penyerahan berkas kepada penuntut umum. Karena penyelidikan dan penyidikan merupakan proses awal sebelum selanjutnya dapat melakukan tindakan-tindakan tersebut. Penyidikan dilakukan oleh seorang penyidik. Seorang penyidik dalam pasal 1 angka 1 KUHP bahwa penyidik adalah seorang pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik dibagi menjadi dua, yaitu penyidik pembantu dan penyidik pegawai negeri sipil. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang. Penyidik pegawai negeri sipil ialah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Baiklah teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu penyelidikan, siapa itu penyelidik, dan siapa itu penyidik, maka kita juga harus mengetahui bahwa penyidik dan penyelidik memiliki beberapa wewenang dalam menjalankan tugasnya, yaitu dalam menjalankan tugasnya, penyelidik memiliki beberapa wewenang yang termuat dalam pasal 5 KUHP, yaitu pertama, menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, kedua, mencari keterangan dan barang bukti, ketiga, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, yang keempat, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Penyelidik juga memiliki beberapa wewenang karena atas perintah penyidik yang dapat melakukan tindakan berupa 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan, 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat, 3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang, 4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik. Dalam menjalankan tugasnya, penyidik juga memiliki beberapa wewenang yang termuat dalam pasal 7 KUHP. Wewenang penyidik hampir sama dengan wewenang penyelidik yang meliputi 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, 2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, 3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, 4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, 5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, 6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang, 7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, 8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, 9. Mengadakan penghentian penyidikan, 10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Berikut ini saya mengambil contoh mengenai penyelidikan dan penyidikan kasus kecelakaan maut yang mana diduga bahwa sopir tersebut jadi tersangka. Berikut contoh penyelidikan dan contoh penyidikan agar dapat menambah pemahaman teman-teman. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bahas dalam video kali ini mengenai penyelidik dan penyelidikan serta penyidik dan penyidikan. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan salah penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah.